Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mati tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bahril fadli wal karamat, amma ba'd. Manaqib al-alim al-allama al-bahru fahama al-habib Idrus bin Salim al-Jufri. Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri lahir pada hari Senin tanggal 14 Sa'ban 1309 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 Maret 1890 Miladiah di kota Taris. Ayahanda Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri al-Allama al-Habib Salim bin Alwi al-Jufri, sedang ibunda Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri bernama Syarifan Nur mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Arum Matoa atau raja yang dituakan di Wajo Sengkang, Sulawesi Selatan. Sayyid Idrus berasal dari keluarga yang berilmu dan mempunyai sifat kasih sayang, serta dari keluarga yang baik, bertakwa dan beramal. Tiada dari kalangan keluarga mereka melainkan mereka itu adalah ulama yang muslim, pembaharu dan dai. Habib Salim ayahanda guru tua seorang mufti Taris dan banyak mengarang karya-karya ilmiah. Salah satunya adalah I'anatul Ihwan. Ayah beliau pula lah yang pertama kali mengajarkan ilmu pengetahuan dan menjadi guru pertamanya. Sebagaimana yang telah disebutkan Sayyid Idrus di dalam syairnya, "Famin salimin syaihi wa zuhri wa umdati salaktus sabila min a'azi mazahibi." Kedudukan yang tinggi itu aku peroleh dari ayahku Salim, guru perbendaharaanku, sandaranku dalam menempuh jalan yang terbaik. Lahir di kota Taris Hadramut. Kota ini disebut sebagai kota sejuta wali karena banyaknya wali yang dimakamkan di tempat itu. Hadramut sering diibaratkan sebagai sebuah madrasah yang besar, kota pendidikan dan ilmu, hingga penduduknya setiap hari dapat mempelajari berbagai bidang ilmu sesuai tingkatannya. Di kota tersebut dapat ditemui berbagai lembaga pendidikan yang telah berumur ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Selain itu, Hadramut juga memiliki banyak masjid. Salah satu masjid bin Salah yang menjadi tempat awal Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri menimba ilmu kepada ayahnya Habib Salim bin Alwi al-Jufri. Sebagaimana hal ini Sayyid Idrus telah katakan di dalam syairnya, "Minhum imami qudwati wa zahirati wa wasilati wa alaqati mirkati kanzi wa zuhri walidi syaihi wa fi zikri manakibi takillu lihati la rumtu itlaka innani bihasriha la tantahi bal tantahi syaati." Salah seorang dari mereka adalah imamku, panutanku, andalanku, perantaraku, ikatanku yang mengaitkanku sampai menjadikanku terangkat. Ia seperti hartaku, yaitu ayahku, yang ia juga adalah seorang guruku, dan dalam mengenangnya akan membuat lisanmu lelah. Jika aku bertujuan untuk menghitung kemuliaannya, maka tidak akan habis-habisnya, maka waktuku yang akan habis. Seperti halnya para ulama lain yang tumbuh di kota Taris, keulamaan Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri sudah terlihat sejak kecil. Di usia 12 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Ia juga menguasai ilmu pengetahuan umum seperti ilmu falak dan aljabar. Sayyid Idrus yang tinggal di kalangan para ulama dan leluhur beliau yang juga ulama. Sejak kecil dalam diri Sayyid Idrus tertanam cinta kepada ilmu pengetahuan, sehingga beliau memiliki semangat besar dalam menuntut ilmu. Pencahariannya akan ilmu pengetahuan mendorongnya belajar dari satu kota ke kota lainnya hingga ke kota Sayun. Sayyid Idrus belajar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar atau pengarang Maulid Simtud Durar, dan masih banyak lagi guru-guru Sayyid Idrus lainnya. Pasca wafatnya ayahanda guru tua dan dakwah Habib Idrus bin Salim al-Jufri di Hadramut, pada tahun 1335 Hijriah, 1916 Miladiah, ayah guru tua yang seorang alim Rabbani, Habib Salim bin Alwi bin Sagaf al-Jufri berpulang ke rahmatullah. Informasi wafatnya Habib Salim itu pun sampai pada raja atau sultan. Pasca sepeninggalan ayahandanya, karena kapasitas keilmuan, keluasan pengetahuannya,
Maka pada bulan Syawal 1335 Hijriah 1916 Miladiah, Sultan Mansur mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan jabatan mufti dan gadi kepada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menggantikan posisi ayahnya. Pada usia Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri saat itu menjelang 25 tahun. Sayyid Idrus kemudian mengajar di Masjid Ibn Salah, melanjuti mengajar seperti yang dikerjakan ayahandanya. Beberapa waktu berselang, Habib Idrus membangun madrasah sekolah formal di kota Taris bersebelahan dengan Masjid Ibn Salah, karya monumental guru tua tersebut. Kemudian beliau beri nama dengan nama Madrasah Al-Khairat yang hari ini menjadi salah satu aset besar agama bangsa dan negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi akhlakul karimah. Dalam usia 25 tahun Sayyid Idrus telah diangkat menjadi seorang mufti. Dalam catatan sejarah Hadrami, beliau termasuk salah seorang mufti termuda. Namun demikian, beliau bukanlah seorang yang silau terhadap dunia. Ia kritis terhadap lingkungan sosial di negaranya. Bahkan beliau rela melepaskan jabatan mufti ketika memilih jalan menentang imperialis Inggris. Beliau tampil sebagai tokoh muda bersama sahabatnya Habib Abdurrahman As-Segaf yang menentang segala bentuk kolonialisme. Gerakan Sayyid Idrus untuk mendapatkan dukungan internasional atas kekejaman, penindasan dan pelanggaran HAM kolonial Inggris yang menjadi tuan kolonial saat itu tercium, dan pada akhirnya Sayyid Idrus dan Habib Abdurrahman As-Segaf ditangkap di pelabuhan Aden ketika ingin menuju Mesir dan dokumen-dokumen kekejaman kolonial Inggris disita. Sebagai tokoh berpengaruh, beliau diberi dua pilihan: sebagai tahanan kota atau mengubah rute perjalanan menuju Asia Tenggara. Habib Abdurrahman memilih sebagai tahanan kota dan Sayyid Idrus memilih keluar dan menuju Asia Tenggara, kampung halaman ibundanya. Kedatangan Sayyid Idrus ke Indonesia untuk kedua kalinya pada tahun 1925 pada saat beliau berusia 36 tahun. Sayyid Idrus tiba di Batavia. Dari Batavia ia pindah ke Pekalongan, kemudian ke Jombang selama 2 tahun. Di sini beliau bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya. Kemudian beliau berpindah lagi ke Solo atas permintaan para Alawiyin di Solo. Sayyid Idrus diangkat menjadi kepala Madrasah Rabita Alawiyah yang sekarang telah berubah nama Yayasan Diponegoro. Sayyid Idrus kemudian mendapatkan saran dari para habaib dan ulama di Jawa untuk mengembangkan pendidikan ke Pulau Sulawesi dan bagian timur Indonesia yang masih sangat membutuhkan. Berangkat dari saran dan isyarat itu, guru tua menuju bagian timur Indonesia. Dari Jawa beliau singgah di Wani dan Donggala, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara, berlanjut ke Maluku. Kedatangan Sayyid Idrus disambut hangat oleh tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang terpandang. Keinginan Sayyid Idrus mendirikan madrasah pun disambut antusias, dipelopori oleh Mahmud Ar-Rifai. Segala sesuatu telah disiapkan. Namun pada saat itu rombongan Sayyid Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri beserta beberapa tokoh masyarakat lainnya menjumpai Sayyid Idrus. Mereka memohon dan mendesak agar pembukaan madrasah dialihkan ke kota Palu. Perpindahan ke kota Palu pun mendapat sambutan baik dari Magau Ijazah Raja Palu. Selain itu, menurut Raja Palu, proses pendirian madrasah di Palu telah mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah atau 11 Juni 1930 dibukalah dengan resmi Madrasah Al-Khairat. Peresmian dihadiri wakil pemerintah Belanda, Raja Palu Janggola, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar kota Palu. Starting point dari perjuangan Al-Khairat dimulai sejak tahun 1928. Sejarah mencatat antusias masyarakat Lembah Palu akan pentingnya pendidikan keagamaan. Al-Khairat kemudian menjadi cahaya yang terang menderang menyinari para penduduk kota Palu dan sekitarnya, mengikis kepercayaan tradisional dinamisme dan animisme. Pembangunan madrasah pertama Al-Khairat tak lepas atas bantuan swadaya masyarakat. Hari demi hari pun
berlalu. Nama Al-Khairat begitu cepat tersebar luas. Sejak 6 bulan berdirinya, Madrasah Al-Khairat saat itu tak lagi bisa menampung seluruh pelajar, dan akhirnya Said Idrus bin Salim Al-Jufri membangun kelas yang mampu menampung 200 orang pelajar dari kantongnya sendiri, sebagaimana dituangkan dalam syairnya, ilal ilmi adu wa tuqaqul muslimin bihali wa mali wa yarai wa bifami. Aku ajak setiap muslim kepada ilmu dan takwa dengan kesahajaanku, hartaku, pena dan lisanku. Pada tahun 1933, Raja Biromaru memberi mandat kepada Said Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai mufti yang memutuskan dan menentukan hukum sesuai ajaran Islam di kerajaannya. Pengaruh Guru Tua telah memasuki daerah pedesaan di Pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Dikenalnya Said Idrus bin Salim Al-Jufri di kalangan masyarakat pedesaan membawa dampak tidak menyenangkan bagi kolonial Belanda yang nantinya akan berani menentang kekuasaan penjajah di daerah ini. Semangat dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berlomba-lomba dalam kebaikan adalah makna dari lembaga pendidikan yang didirikannya. Ia menyuruhkan mengajak setiap manusia pada kebaikan. Ia terpilih dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah negeri yang ramah penduduknya, kaya ragam bahasa dan adat istiadatnya. Ia melanjutkan misi dakwah ayahnya dari kakeknya terus hingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memancarkan cahaya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Perjuangan yang tidak mudah, tantangan yang berat, keadaan yang seadanya waktu itu beliau melalui dengan sabar. Beliau tidak perlu nama besar, tak perlu pangkat dan jabatan, tak tergiur kemewahan dunia. Beliau terus melangkah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, mengajarkan ilmu pengetahuan dan menjadikan kota Palu sebagai pusat penyebarannya. Dalam petikan gubahan syairnya, hamdan li maulaya fal khairatu amiratan wa fi araniha ushuddu wa azbalu atahat biha artikum bi ilmi dahiratan ya ummaha min nawahi ardi suwalu min ba'di ma kana la yadri biha ahadun adhat ala aktsari buldani tahtalu. Alhamdulillah, Al-Khairat telah makmur dan di dalamnya terdapat para kesatria. Tanah kalian telah tampak dengan ilmu pengetahuan. Para pelajar berdatangan dari segala penjuru negeri yang sejak dahulu ia tak terkenal. Saat ini negeri ini telah berbangga terhadap negeri-negeri yang lainnya. Said Idrus bin Salim Al-Jufri lebih senang disapa dan dikenang sebagai sosok seorang guru karena profesi ini mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga penduduk setempat menyapanya dengan sebutan guru tua. Totalitas disertai keikhlasan yang tulus, semata-mata beliau mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buah karyanya berhasil mencetak jutaan kader yang sukses di berbagai profesi dan tersebar di seluruh penjuru negeri hingga ke luar negeri. Dalam petikan syairnya, wahai putra-putri Al-Khairat, marilah bersama-sama mencapai kemuliaan, bahu-membahu yaitu ilmu pengetahuan. Di Al-Khairat perguruan kita terdapat aneka ragam ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Maka perkayalah dirimu dengan ilmu agar kamu tidak pailit. Murid-murid Al-Khairat pemimpin di semua bidang. Mereka senantiasa berbicara sementara yang lain membisu. Tidaklah engkau melihat bahwa ilmu adalah warisan dari Rasulullah, warisan yang paling berharga darinya. Guru tua pun berkata, Al-Khairat yang didirikannya telah sampai pada mata airnya, seperti halnya mata air yang tak pernah kering dan menjadi sumber kehidupan. Seperti itu pula lah eksistensi Al-Khairat takkan pernah berhenti menghasilkan, mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak. Ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah adalah konsepsi dakwah guru tua. Beliau mempunyai konsep pengetahuan yang menekankan pada kombinasi antara ilmu dan akhlak. Satu kombinasi yang cemerlang, berilmu tanpa bermoral, hanya membuat seorang menjadi terombang-ambing dalam arus besar kehidupan yang materialistik ini. Tetapi jika ilmu disandingkan dengan akhlak, seorang akan mempunyai kompas menuju satu tujuan yang diinginkan.
Dalam salah satu syairnya Said Qutb berkata, bil ilmi wal akhlaqi idraku muna in rumta ilman la takun mutakabbiran. Cita-cita diraih dengan ilmu dan akhlak. Jika kamu mencari ilmu, maka janganlah angkuh. Penekanan pada akhlak dalam mencapai satu tujuan adalah strategi dakwah Said Idrus yang secara historis sosiologis terbukti kesuksesannya. Penguatan akhlak atau karakter menjadi sangat penting karena ada korelasi yang kuat antara kehancuran seorang individu dan kelompok umat dengan kerapuhan moral. Begitu pula ada hubungan yang erat antara kesuksesan dan karakter yang baik. Akhlak adalah jantung peradaban. Keduanya ibarat jasad dan roh. Jika roh sirna, sirna pula lah jasad. Sejarah membuktikan akhlak dan budi pekerti selalu beriringan dengan jatuh bangunnya sebuah bangsa. Tantangan, hambatan dan tantangan dakwah guru tua demi menyebarkan ilmu dan mengajak seluruh muslim pada ilmu pengetahuan. Guru tua tak merasa takut dan gentar di masa kolonial Belanda dan Jepang, di mana saat masa kolonial Jepang menguasai kota Palu kurang lebih 3 tahun. Pada saat itu Madrasah Al-Khairat sempat ditutup paksa oleh pemerintah Jepang sebab dianggap berbahaya karena Al-Khairat menjadi basis pergerakan intelektual mengusir penjajah dan hal itu mengganggu kepentingan kolonial. Kondisi tersebut tak membuat Said Idrus berhenti. Guru tua tetap melanjutkan misinya, mengajarkan murid-muridnya dengan cara diam-diam di berbagai tempat, salah satunya Kampung Bayoge. Sikap dan tindakan guru tua sangatlah berbahaya bagi dirinya. Apabila diketahui oleh Jepang saat itu, jiwa dan raga guru tua menjadi taruhannya. Resiko tersebut beliau ambil untuk mencerdaskan umat, sekaligus mengorbankan semangat perjuangan melawan penjajahan. Selama 3 tahun lamanya guru tua mengajar di bawah lampu yang begitu kecil, yang akhirnya mengakibatkan mata beliau sakit dan tidak dapat melihat. Dedikasi guru tua pada dunia pendidikan sejak zaman penjajahan hingga kini. Negara di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi penghargaan bintang Adiputra Adi Pradana kepada guru tua. Bahkan beliau pun sangat-sangat layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nasionalisme dan kecintaan guru tua pada NKRI dan lambang kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa peran ulama yang signifikan dalam meletakkan fondasi nasionalisme, mengorbankan semangat perjuangan, menentang segala bentuk penjajahan, berupaya merebut kemerdekaan. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh guru tua sebagai ulama dan tokoh yang berpengaruh, membangkitkan semangat juang tersebut. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Semangat juang guru tua untuk menentang imperialisme telah terpupuk kuat sejak guru tua di Hadramut melawan kolonial Inggris. Masuknya guru tua di Sulawesi Tengah, daerah ini telah mengalami 4 rezim, yaitu Belanda, Jepang, Sekutu, dan pemerintah Indonesia. 3 rezim imperialisme ini tidak hanya menjajah secara fisik, tapi juga merusak mentalitas dan moralitas masyarakat secara keseluruhan. Melihat kezaliman 3 imperialisme tersebut terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia, guru tua kemudian mendirikan Madrasah Al-Khairat pada tahun 1930 setelah menyadari kebodohanlah yang menyebabkan bangsa ini ditindas oleh penjajah. Sejak itu pula perlawanan guru tua terhadap penjajah lebih nyata dan konkret. Al-Khairat dijadikan basis perlawanan intelektual, basis perjuangan kemerdekaan terhadap Belanda dan Jepang. Pada puncaknya, kegembiraan yang dinanti bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terjadi pada hari Jumat 9 Ramadan 17 Agustus 1945. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Kegembiraan yang sangat, kebanggaan kepada Sang Saka Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru tua abadikan dalam gubaan syairnya. Rakyatu izzi rafri fis samai arduha wajibaluha hadrahu inna yawma tuluiha yawmul fajrin atamadhu abahu wa abnahu kullu amin yakunu li yawmi zikra yadharu sukruhu fiha wasanau kullu ammatin laha ramzun izzi wa ramzu izzina hamrahu wa baydau. Bendera kemuliaan berkibar di angkasa,
hijau daratan dan gunung-gunungnya. Sungguh hari kebangkitannya ialah hari kebanggaan. Orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan puji-pujian padanya. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Menolak dan menentang gerakan separatis. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Indonesia mengalami berbagai gejolak dari dalam tubuh NKRI. Gejolak itu adalah terjadi berbagai peristiwa pemberontakan oleh gerakan-gerakan separatis yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI. Peristiwa pemberontakan itu hampir terjadi di seluruh wilayah NKRI, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Khususnya di Sulawesi, ada beberapa macam gerakan separatis yang bersinggungan langsung dengan Al-Khairat, yaitu Permesta, DITI, dan Gerakan 30S. Ketika DITI memberontak, Said Idrus pernah ditawari untuk membantu perjuangan mereka. Namun guru tua menolak tegas dengan alasan bahwa saat itu masyarakat Palu masih membutuhkan keberadaannya. DITI terus giat melakukan konsolidasi ke seluruh wilayah Sulawesi. Akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan dukungan dari umat Islam di Sulawesi Tengah. Hal ini diakibatkan pengaruh Al-Khairat dan penolakan Said Idrus terhadap gerakan separatis DITI. Oleh karena penolakan tersebut, DITI berkecewa dan berencana akan membunuh Said Idrus. Namun usaha tersebut gagal. Demikian halnya dengan Permesta. Sebelum menguasai Palu pada tahun 1957, Gubernur Militer Permesta yaitu Kolonel Somba di Manado menugaskan Residen Koordinator Militer Sulawesi Tengah di Palu, yakni Yap Yanis, untuk menemui Said Idrus dengan maksud untuk memohon dukungan dari perguruan Islam Al-Khairat agar mendukung perjuangan Permesta memisahkan diri dari NKRI. Permintaan itu dengan tegas ditolak oleh Said Idrus dan akhirnya utusan itu kembali tanpa hasil. Dalam kasus ini kembali guru tua menunjukkan nasionalismenya dan yang konsisten dan tidak kompromi dengan mereka yang mengkhianati konstitusi negara. Pada tahun 1958, sebagian besar kekuatan militer pendukung Permesta di Palu meminta gedung sekolah Al-Khairat dipinjam untuk dijadikan markas militer Permesta. Namun guru tua menolak tegas permintaan itu. Alasan gedung sekolah tersebut dipakai untuk kepentingan pendidikan. Akibat dari penolakan itu, Permesta menembaki gedung sekolah Al-Khairat dengan mortir. Namun beruntung tidak ada satupun tembakan itu yang mengenai sasaran. Bahkan di antaranya 12 buah tidak meledak. Kembali guru tua memperlihatkan keberaniannya dan karamahnya. Ketika meletus peristiwa G30S di Jakarta yang kemudian berimplikasi luas hingga seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tengah, akan tetapi di wilayah ini Said Idrus tidak memberi ruang sedikit pun terhadap keberadaan PKI. Bahkan santri Al-Khairat yang terlibat dalam gerakan penganyangan PKI di Palu. Bahkan saat itu Said Idrus meliburkan Universitas Islam Al-Khairat, kemudian mengirim para mahasiswanya ke berbagai daerah pedalaman di Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia Timur. Selain sebagai guru dan kepala madrasah Al-Khairat, juga sebagai dai bagi masyarakat pedalaman untuk membendung pengaruh PKI. Toleransi dan kemajemukan yang dicontohkan oleh guru tua. Dari sekian banyak contoh toleransi yang dipraktekkan oleh guru tua, saya mengambil salah satu contoh. Ketika madrasah Al-Khairat mulai beroperasi, Al-Khairat kekurangan tenaga guru untuk mengajar secara khusus mata pelajaran aljabar atau ilmu hitung matematika. Saat itu dari kalangan Al-Khairat tidak ada yang menguasai ilmu aljabar. Guru tua mencari di wilayah Palu, namun tidak juga menemukan. Suatu ketika dia mendengar bahwa di SMA Negeri 1 Palu ada seorang guru yang menguasai mata pelajaran aljabar yang bernama PK Ento. PK Ento selain menjadi guru, dia juga seorang pendeta Pentakosta. Mengetahui hal tersebut, guru tua menyuruh utusannya untuk menemui PK Ento. Awalnya PK Ento terkejut, bahkan takut untuk memenuhi permintaan guru tua. Alasannya, bagaimana mungkin mengajar di madrasah Al-Khairat yang siswa-siswinya semua beragama Islam, sedangkan dia adalah seorang Kristen dengan jabatan pendeta.
Namun pada akhirnya dia menyetujui permintaan tersebut. PK Ento mengajar di Al-Khairat mulai tahun 1957 hingga 1962, kurang lebih 5 tahun. PK Ento menceritakan kekagumannya, kenangannya selama bersama guru tua. Setiap selesai saya mengajar siswa-siswi pesantren Al-Khairat, ketika pulang, guru tua menunggui para guru di depan sekolah Al-Khairat, terkadang duduk atau berdiri sambil mengulurkan tangannya, berjabat tangan atau menyalami para guru termasuk dirinya, khusus kepada saya sambil berkata, "Oh terima kasih dek, oh terima kasih dek, sudah bersedia memberikan ilmunya kepada anak-anak kita." Dia bilang anak-anak kita, padahal mereka semua muslim, sedangkan saya seorang Kristen. Mengapa guru tua mengatakan anak-anak kita? Berarti siswa-siswi Al-Khairat itu juga adalah anak-anak didik saya, sekalipun saya seorang Kristen. Di sisi lain, kalau guru tua pulang dari inspeksi Al-Khairat ke daerah-daerah, ketika kembali tiba di Palu, guru tua masuk sekolah dan dia cari di mana saya mengajar. Begitu berjumpa, dia bertanya sambil menepuk pundak saya, "Bagaimana keadaan anak-anak kita, Pak Guru? Tolong bimbing mereka menjadi orang yang baik agar berguna bagi bangsa dan negara." Kata PK Ento mendengar kepercayaan dan tanggung jawab seperti itu. Saya menjawabnya, "Iya guru," sambil menangis terharu akan penghormatannya kepada saya yang Kristen. Hingga saat ini Al-Khairat tetap menjalin hubungan dengan keluarga PK Ento. Abnaul Khairat, umat Islam, saksikanlah akhlak guru besar kita Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, menghormati, menghargai perbedaan. Sentuhannya, budi pekertinya dapat masuk menyentuh hati orang yang berbeda dengannya. Dan semua akhlak yang guru tua tunjukkan sebagai contoh untuk kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kesemuanya bersumber dari akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah contoh guru tua ini sebagai bekal kita pulang ke tempat masing-masing nantinya. Abnaul Khairat harus mampu mencontohkan akhlak guru tua. Di tengah zaman kemajuan teknologi informasi, media sosial yang hari ini sangat mempengaruhi cara berpikir tiap orang. Hoaks yang merajalela dengan berbagai fitnah dan agitasi. Bahkan Al-Khairat tak luput pula dari berbagai fitnah dan serangan hoaks. Al-Khairat memiliki karakteristik dan kultur yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Al-Khairat terdiri dari ketua utama Al-Khairat, pengurus besar Al-Khairat, Yayasan Al-Khairat dan Banom Badan Otonom yang berada di bawah pengurus besar Al-Khairat. Banom Al-Khairat mandiri dalam organisasi, namun tunggal dalam aspirasi. Hari kesedihan itu pun tiba bagi Abnaul Khairat. Tanggal 12 Syawal 1389 Hijriah, 22 Desember 1969, 54 tahun yang lalu, guru yang bersahaja itu, guru yang santun dan penyayang itu, guru yang sabar, ulama besar, pemimpin yang karismatik, kembali ke rahmatullah untuk selama-lamanya. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin dengan mengucapkan La ilaha illallah. Dunia Islam pun bersedih kehilangan seorang ulama, wali Allah. Begitu pula kesedihan yang dirasakan masyarakat Kota Palu. Abnaul Khairat di seluruh penjuru negeri, deras air mata kesedihan ditinggalkan guru, ulama yang dicintai, dihormati Abnaul Khairat dan umat Islam maupun non-Muslim. Siapa yang sanggup menahan air mata kesedihan ditinggalkan sosok guru tua? Namun guru tua meninggalkan karyanya yang diwariskannya untuk umat Islam, aset bangsa dan negara. Karya itu bernama Al-Khairat. Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri telah mengetahui bahwa dirinya segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka guru tua pun telah menyiapkan dengan rinci wasiatnya, di mana ia dimakamkan, disolatkan, imam solat jenazahnya, yang memandikan, yang menerima di liang lahat, hingga protokol acara pemakaman dengan rinci oleh guru tua dituliskan. Selain itu pula
Guru tua berpesan ditahlilkan 3 hari. Hari ke-7, hari ke-40, dan setiap tahunnya diadakan haul. Maka haul guru tua adalah bagian dari wasiat guru tua. Haul sendiri menjadi wadah halal bihalal dan temu kangen Abnaul Khairat dan pecinta Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sayyidina Ali mengatakan, fa'fuz bi ilmi ta'is hayyan bihi abadan, an-nasul mauta wa ahlu ilmi ha ahya'u. Engkau hidup beruntung selamanya karena ilmu. Manusia mati kecuali orang yang berilmu. Kita telah menyaksikan perjuangan seorang guru. Karena jasanya, lisan kita tak pernah lupa menyebut namanya. Falau basalta lahu dunya bi rahmatiha falam takmul huquqa syaihin takmila. Jikalau engkau telah berikan seluruh dunia beserta isinya, maka niscaya engkau tetap tidak dapat menebus jasa seorang guru dengan sempurna. Kepemimpinan Al-Khairat pasca guru tua. Guru tua telah mempersiapkan regenerasi kepemimpinan pelanjut misi dakwahnya. Seperti terungkap dalam syairnya, li Muhammadin fil nahwi fahmun saibun yubdihi ahyana lana fil majlisi indama haza minhu fahuwa bila mira sayakunu fil khairati khaira mudarrisi. Muhammad memiliki pemahaman yang benar dalam ilmu nahwu. Kadang-kadang dia menunjukkan pada kita di majelis. Jika hal ini berlanjut, tanpa diragukan dia akan menjadi guru terbaik di Al-Khairat. Habib Muhammad kemudian mewarisi keilmuan ayahnya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan Habib Muhammad melanjutkan kepemimpinan Al-Khairat pasca wafatnya guru tua pada tahun 1969 hingga Habib Muhammad tutup usia pada tahun 1975. Sepeninggalan Habib Muhammad dilanjutkan oleh Habib Segaf yang telah diisyaratkan langsung oleh guru tua dalam gubahan syairnya, menyebut cucunya tersebut sebagai bintang Fargadi. Taraban banil khairati hasa sa'adukum kad talakum najmu ka najmi Fargadi. Legala wahai banil khairat, ini adalah kegembiraan kalian, akan menaungi kalian sebuah bintang seperti bintang Fargad. Bintang Fargadi adalah bintang yang paling terang di antara gugus bintang lainnya. Namun kini, setahun yang lalu, sang bintang Fargadi telah kembali untuk selamanya. Setelah lebih dari setengah abad pengabdiannya dengan keikhlasan, berbagai hambatan, rintangan, kesulitan hingga fitnahan beliau hadapi dengan sabar. Hingga di penghujung akhir hayatnya, beliau masih berucap, ya Habib Idrus, ada itu amanah. Ya Habib Idrus, saya telah melaksanakan amanahmu. Yang membuat keluarga merasa bahwa sebentar lagi akan berpisah dengan beliau, hingga memasuki alam yang bukan alam kita lagi. Beliau berkata, bisyara minan Nabi, ada kabar gembira dari baginda Nabi. Proses husnul khatimah yang diinginkan oleh tiap makhluk yang bernyawa. Kesemuanya buah istiqamah yang berada di jalan guru tua. Dan karena rasa kehilangan itu masih terasa hingga kini. Habib Segaf representasi guru tua di masa kita, tetapi beliau tidak menginginkan kita lemah setelah kepergiannya, hingga beliau berpesan seperti pesan guru tua kepadanya untuk kita semua. Jaga Al-Khairat, jaga Al-Khairat, jaga Al-Khairat, kembangkan Al-Khairat, dan kalian berkah di Al-Khairat. Mereka telah tiada, tetapi dari alam sana mereka bisa menyaksikan apa yang kita kerjakan. Habib Abdullah bin Muhammad Al-Jufri menyampaikan kepada kita, ketika guru tua jelang ajalnya berkata, saya lebih leluasa melihat Al-Khairat ketika saya telah tiada. Di mana ada Al-Khairat, di situ ada saya. Dan karomah saya taruh di foto saya. Insya Allah berkat perkumpulan ini, Allah hembuskan semangat dakwah guru tua di hati-hati kita. Dan berkat milad Al-Khairat ini pula, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Dan dari perkumpulan ini juga, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.